Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta. Dan kita sekarang sudah sampai kepada pembahasan seri ke-7 dari rangkaian serial yang kita bahas dengan judul pembahasan 15 alasan untuk kita menjaga hati. Nah, 15 alasan untuk menjaga hati ini kita ambil dari kitab Galatia, di mana dijabarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, ada 15 daftar perbuatan-perbuatan daging yang harus dihilangkan dari hidup kita sebagai orang Kristen. Dan di ayat berikutnya langsung masuk kepada buah roh. Maka itu dari pembahasan ini yang sebetulnya kita sudah pernah bahas dalam pembekalan studi Alkitab, Faith Bible Minutes, itu kalau nggak salah di tahun lalu. Kemudian kita sekarang di tahun ini, karena mengambil tema tahun 2023 sebagai tahun restorasi, maka saya kembali menghadirkan 15 perbuatan-perbuatan daging ini masuk dalam kategori restorasi hati kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah 15 alasan untuk menjaga hati yang sudah kita mulai dari bulan Juni, kemudian akan berakhir pada September tahun 2023 ini. Dan puji Tuhan, hari ini tanggal 20 Juli 2023, kita sudah sampai kepada seri ke-7. Jadi, boleh dikatakan kita sekarang sudah sampai kepada paruh setengah perjalanan. Jadi, kita masih punya setengah perjalanan lagi ke depannya. Puji Tuhan. Nah, hari ini adalah pembahasan hati adalah tempat sumber perselisihan. Sesudah kita bahas pada pertemuan Kamis kemarin, hati adalah tempat perseteruan, maka kita akan membahas apa sih bedanya antara perseteruan dengan perselisihan. Nah, nanti kita akan kupas pembahasannya, pengertiannya, supaya kita makin mantap, kita makin mengerti. Nah, kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari serial sebelumnya, saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu Saudara-saudari mencari rekamannya, ada di YouTube, Facebook, dari GBI Mawar Saron, dan kalau di Instagram kita menggunakan akun Faith Minutes, dan kita juga hadir di podcast. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendengarkan audionya saja. Untuk pembekalan karakter Faith Minutes Live memang hadir juga di podcast. Kita ada di Apple Podcast, Spotify Podcast, sampai ke Google Podcast. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menikmati ulasan pembekalan karakter di sana dalam bentuk audio saja. Terima kasih. Nah, dalam pembahasan ini, perselisihan ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, kitab Yunani, kitab Galatia maksud saya, dalam bahasa Yunaninya, perselisihan itu kata dasarnya adalah strife, adalah eris. Eris itu adalah dalam bahasa Inggrisnya strife. Nah, dalam penggunaannya dari kata strife ini atau dari kata eris dalam bahasa Yunaninya, biasanya itu digunakan untuk pengertian contention, strife, atau wrangling. Nah, nanti kita akan lihat saja pengertiannya. Strife itu dari kamus bahasa Inggris yang saya coba buka. Apa sih kata strife? Saya sendiri pun juga jarang menggunakan kata strife dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi strife itu dalam kamus bahasa Inggris ini artinya adalah angry or bitter disagreement over fundamental issues. Jadi artinya adalah bisa saja strife itu marah, strife itu merasa pahit, merasa getir atas sebuah ketidaksepakatan atas isu-isu masalah-masalah fundamental. Misalnya kita protes di kultur budaya kita seperti A, kemudian di kultur budaya yang lain seperti B, maka ini bisa saja kita strive, kita marah, kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, sampai akhirnya kita merasa pahit hati. Nah, itu adalah perselisihan. Jadi agak sedikit beda memang dengan perseteruan. Perseteruan itu kita sudah bahas pada minggu kemarin. Beda sekali ternyata dengan perselisihan. Makanya Alkitab membagi lagi ke dalam antara perseteruan dengan perselisihan. Nah, kemudian berikutnya lagi dari kata bahasa Indonesianya, perselisihan itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah hal berselisih. Nah, kemudian dari hal berselisih itu, mari kita telusuri lebih dalam. Kata dasar dari berselisih adalah selisih. Nah, selisih itu artinya adalah yang pertama beda atau ada kelainan. Yang kedua adalah hal tidak sependapat, hal tidak sehaluan, dan sebagainya. Atau juga pertentangan pendapat sampai kepada pertikaian. Jadi dari berbagai macam definisi itu, maka kita bisa melihat sekali lagi bahwa memang beda antara perseteruan dengan perselisihan. Kalau perselisihan ini sudah sampai kepada prinsip-prinsip hidup ini. Kalau perseteruan paling-paling hanya isu-isu hari-hari. Tapi kalau sampai sudah perselisihan, maka ini harus kita waspadai. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pembahasan hari ini kita lihat ada 3 jenis perselisihan yang harus dihindari. Yang pertama adalah kemarahan akibat beda pendapat atau beda pandangan.
Ketika kita memiliki berbeda pandangan atau berbeda pendapat dengan orang lain, kita memang harus hati-hati karena sebetulnya setiap orang punya pandangan masing-masing, setiap orang punya sikap hati yang berbeda, maka itu kita memang harus menyikapi diri kita sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang lain. Jangan sampai kita sampai kepada level marah akibat beda pandangan. Kita memang mesti belajar menerima bahwa ada orang-orang lain memiliki pandangan lain-lain juga. Kenapa bisa seperti itu sih? Alasannya adalah karena masing-masing kita dibesarkan dengan kultur budaya berbeda, dibesarkan dengan keadaan ekonomi berbeda, dibesarkan dengan situasi politik berbeda, maka ini akan mempengaruhi pola berpikir kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, satu kelas, contohnya di dalam sekolah kita dulu, kita punya teman-teman banyak, sebutkanlah sekitar 30 murid dalam satu kelas kita, maka 30 murid ini belum tentu, walaupun di umur yang sama, bisa saja dalam situasi politik yang sama, kemudian juga bisa saja tinggal dalam lingkungan yang sama, tetapi ternyata keluarga masing-masing itu berbeda. Contoh, satu suku kawin dengan suku yang sama juga, kawin dengan suku yang sama juga, cara membesarkannya pun belum tentu sama. Terlebih lagi apabila satu suku dengan suku yang lain, terlebih lagi apabila dalam keluarga seperti dalam keluarga saya ada kawin campur antar suku. Ibu saya etnis Tionghoa, ayah saya adalah etnis Maluku. Maka Tionghoa bercampur dengan Maluku, pasti ini sudah ada percampuran budaya. Sehingga saya dibesarkan dengan konsep yang berbeda dengan orang Maluku, belum tentu sama juga dengan orang-orang Tionghoa. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa perbedaan pandangan dari setiap orang itu adalah hal biasa. Nah, dalam pembahasan hari ini kita memang harus menyikapi apabila kita memiliki kemarahan akibat berbeda pandangan, nah kita harus waspada. Mari kita rem. Kita stop sampai di situ supaya kita jangan sampai tidak mau berbicara dengan orang lain, karena saya melihat bahwa dalam aplikasinya kemarahan akibat berbeda pandangan, jangan sampai nanti kita punya sikap tidak mau saling berbicara karena berbeda pandangan. Jadi kita udah nggak mau ngomong lagi. Nah, ini harus kita sikapi. Kemudian kita mesti juga lihat bahwa sikap tidak mau berhubungan lagi karena berbeda pandangan pun ini harus kita perhatikan. Nah, apa bedanya, Pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala? Pembahasan Faith Minutes Live, pembekalan karakter, kalau nggak salah di tahun pertama, di tahun 2022, pada saat kita mulai lockdown pandemi COVID-19, saya punya beberapa serial dan seingat saya kita bahas tentang orang-orang yang toksik. Dan kita juga jangan sampai menjadi orang toksik. Toksik itu dalam bahasa Inggris artinya beracun. Artinya, kita ini menjadi orang yang menghadirkan kesan negatif, pengaruh negatif, kesan yang selalu membuat orang juga ikut panas hati, dan sebagainya. Maka itu kita, waktu dalam pembahasan itu, saya berkata bahwa kalau orang-orang toksik, memang harus kita hindari. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah, manakala hati kita tidak siap berhadapan dengan mereka, tidak apa-apa untuk menjaga jarak dengan mereka. Tapi lambat laun, seperti sekarang, contohlah dari pembahasan 2 tahun lalu, dan sekarang sudah 2 tahun berikutnya, maka kita targetnya sudah harus menjadi lebih dewasa lagi, sehingga kita sudah mengampuni. Bahkan dalam serial pembahasan Faith Minutes Live lainnya, kita juga bahas tentang kita harus mengampuni orang lain, dan sebagainya. Maka itu kita harus memacu diri kita untuk semakin dewasa, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang toksik tadi, atau kemudian ada jumpa dengan orang toksik-toksik baru, maka kita sudah punya kekebalan hati kita lebih matang dan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan demikian, kita pacu hidup kita bahwa jangan sampai kita hidup dalam perselisihan. Salah satunya adalah tidak mau berhubungan lagi, kita tidak mau berbicara lagi dengan orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan. Jadi, saya boleh berkata, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pun juga mengalami pendewasaan-pendewasaan seperti ini, dan pada akhirnya ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saya, yang mengkhianati saya, ngomongin saya di belakang, dan saya tahu orang-orang tersebut, kemudian ketika berjumpa, saya sudah puji Tuhan mengalami kematangan yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, dan saya juga melihat bahwa ketika saya mengampuni mereka dalam hati saya, ini adalah menguntungkan saya sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita singkirkan hati kita dari kemarahan akibat berbeda pandangan. Nggak apa-apa berbeda pandangan. Contoh lagi deh ya, saya kan
Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari tahu saya adalah fans pendukung dari klub sepak bola Liga Inggris yang bernama Manchester United. Dan memang dalam 10 tahun belakangan ini kita para fans Manchester United atau biasa disebut MU mengalami tekanan-tekanan batin. Karena kita sering diledek-ledek, dihina, dibully, mengalami perundungan. Karena memang Manchester United, MU selalu tidak dapat performa yang terbaik. Dan kemudian akhirnya kalau dulu saya menghadapi cercaan, hinaan, tentu bisa ikut panas hati. Tetapi ketika sampai kepada titik sekarang ini, saya berkata nggak apa-apalah orang mau ledek-ledek, mau hina-hina. Sampai juga ke titik saya sekarang ini dalam hidup saya, orang mau hina pakaian saya, rambut saya, warna kulit saya tidak lagi seperti dulu langsung panas hati. Jadi memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua ditargetkan untuk berkarakter Kristus dan tentu berjiwa misioner seperti visi GBI Mawar Saron Jakarta. Maka kita mesti belajar juga supaya kita menghindari perselisihan. Haleluya. Yang kedua, jenis yang kedua dari perselisihan yang harus kita hindari adalah ketidaksepakatan yang memanas. Untuk kita tidak sepakat dengan orang, itu adalah hak kita, dan itu boleh saja. Dan Alkitab pun juga mengatakan bahwa kita perlu untuk tidak sepakat dengan dunia ini. Maka ketika kita misalnya punya pandangan dan kita merasa tidak cocok, tidak sama dengan orang lain, dan itu tidak apa-apa. Asal, jangan sampai kita memanas, dan memanasnya itu sampai berlarut-larut. Alkitab mengatakan kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Jadi dengan kata lain, kita memang kalau marah, kesal, benci, dendam, jangan sampai berlarut-larut. Kita mesti buka pintu pengampunan di dalam hati kita. Maka itu jenis yang kedua dari perselisihan adalah ketidaksepakatan yang memanas. Contohnya adalah sikap tidak saling menerima pandangan. Misalnya menganggap pandangan diri kita yang paling benar, menganggap pandangan orang lain salah. Nah ini kita perlu menjalani tahun restorasi ini dan seterusnya. Memang kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri dan juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang damai, menjadi orang yang tidak mau ribut-ribut, menjadi orang yang tidak gampang panas, dan seterusnya. Kemudian saya melihat juga bahwa sikap tidak saling menerima pendapat ini atau menerima pandangan, bisa saja kita menganggap diri kita paling penting, mungkin karena jabatan kita, karena karir kita yang sudah bagus, kendaraan yang kita pergunakan, tempat lokasi rumah tinggal, dan kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Jangan sampai ini membuat diri kita merasa bahwa kitalah yang paling penting daripada orang lain. Nah, ini jangan sampai ada dalam hati kita, karena kemudiannya kalau sikap hati seperti ini akan membuat kita memiliki ketidaksepakatan sampai kepada memanas. Sampai akhirnya kita berkata begini, Anda tahu nggak saya siapa? Nah, itu udah sikap hati yang sangat memanas. Jadi dengan demikian, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kita sungguh-sungguh menampilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah perdebatan yang panjang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai kita punya sikap senang berdebat dengan panas. Senang selalu berdebat dengan orang lain, tujuannya untuk bertikai. Selalu senang, provokator. Maka itu kita targetkan untuk diri kita tidak menjadi provokator, kita tidak melakukan provokasi. Kita juga mesti melihat bahwa kita jangan punya sikap senang melawan. Ada waktunya memang kita mesti mendewasakan diri kita dan kita tidak lagi selalu mau berseberangan dengan orang lain. Bahkan dalam pembahasan studi Alkitab Faith Bible Minutes yang saya hadirkan setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu dalam pembahasan beberapa episode yang lalu kita berbicara tentang iblis yang digambarkan sebagai musuh yang selalu berseberangan dengan Tuhan Allah. Maka itu kalau kita sampai berseberangan dengan orang lain dengan sikap hati panas sampai akhirnya kita mau bertikai, maka ini maaf kata kita sudah menjadi alat iblis. Karena biarlah sama seperti kata firman Tuhan, biarlah kita mengasihi sesama kita karena Allah itu adalah kasih. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang menjadi agen-agen damai di dunia ini. Puji Tuhan. Yang terakhir, kemudian juga dalam menyikapi perdebatan yang panjang ini, jangan sampai kita sikap selalu menghadirkan perbedaan pandangan. Jangan sampai kita selalu senangnya berbeda. Nah, itu yang harus kita hindari. Nggak apa-apa kalau kita berbeda, dan ada kalanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ketika kita berbeda pandangan, kita bisa saja tidak perlu mengungkapkannya dari mulut kita. Artinya biarkan saja kita simpan dalam hati kita dan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan memang ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin saya bertambah usia, semakin bertambahnya umur dalam skala kehidupan di alam jasmania saya, maka fisik saya
Sekarang saya akan berumur 44 tahun di tahun 2023 ini. Dengan demikian, maka saya harus pastikan jiwa saya dan roh saya pun sudah matang dalam usia akan 44 ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang bertambah umur, ternyata jiwanya pun tidak bertambah umur, artinya tidak bertambah dewasa. Rohnya pun juga demikian. Maka itu tidaklah aneh kalau kita lihat orang semakin tua kok semakin jadi, semakin tua semakin berulah. Karena seperti kata pepatah, menjadi tua adalah keharusan, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, mari kita pilih untuk menjadi dewasa. Supaya kita sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, kemudian yang terakhir adalah, jangan sampai perdebatan yang panjang ini selalu ada dalam sikap kita karena kita selalu senang memprovokasi. Dan sikap-sikap provokasi ini saya pikir, sudahlah kita perlu tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat GB Mawar Saron Jakarta, kita sebagai manusia seringkali kita suka menyusun narasi untuk membentuk pola berpikir dari lawan bicara kita. Misalnya contoh ketika kita sedang marah dengan seseorang, lalu kita cerita dengan orang lain yang ternyata orang itu juga kenal dengan orang yang kita sedang kesal musuhi itu, maka tidak sedikit kita punya sikap membangun narasi. Artinya begini, kita menceritakan orang tersebut demi kepentingan diri kita, supaya kita mendapatkan iba, mendapatkan dukungan, mendapatkan juga pembelaan. Dan ini memang tidak bisa dihindari, manusia punya kecenderungan seperti itu. Contoh, sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam berkata, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah, karena dia aku makan buah yang dilarang itu. Kemudian perempuan juga berkata, ular yang ada di taman ini pun yang menipu aku. Jadi di sini menjadi gambaran itulah tabiat dosa manusia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam membangun hubungan kita dengan orang-orang lain, kalau memang kita kesal, sebal dengan orang lain, sudahlah kita simpan saja dalam hati kita, dan simpannya pun jangan lama-lama, supaya kita, dalam arti, kita nggak usah umbar-umbar ke orang lain, nggak usah kita bangun narasi supaya orang lain ikut benci kepada orang itu, tetapi biarlah kita bangun narasi untuk hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih. Saya kira itu saja dalam pembahasan pembekalan karakter Faith Ministry Live episode minggu ini, tanggal 20 Juli 2023. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti program ini. Kami berdoa supaya tidak ada perselisihan dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa, melepaskan berkat, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Biarlah kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri dan juga berdamai dengan orang-orang lain. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami serta Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong sembuhkan kami. Bagi kami yang sakit, kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati gereja kami GB Mawar Saron Jakarta, dan kiranya Tuhan terus memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian sudah pembahasan pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta. Biar kita akan ketemu dalam pertemuan berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan follow akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya akun di Facebook, silakan follow GBI Mawar Saron di Facebook, dan juga di Instagram ada GBI Mawar Saron, dan juga ada akun Faith Minutes. Sudi kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa follow GBI Mawar Saron, follow Faith Minutes, dan juga boleh follow saya. Kemudian di TikTok kita semua juga hadir, dan ada juga sekarang di Threads, Bapak Ibu juga boleh follow. Terima kasih. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, dan silakan diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan dukungan kepada program pembekalan tengah minggu ini. Terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.